Hai, teman-teman. Pernah nggak sih kalian mendengar cerita tentang kuntilanak? Hantu perempuan berambut panjang dengan baju putih yang sering muncul di malam hari. Tapi, tahukah kalian kalau di balik kisah seram ini, ada sejarah yang menarik? Yuk, kita kupas tuntas asal-usul kuntilanak dan hubungannya dengan kota Pontianak. Kuntilanak, atau dalam bahasa Melayu disebut Pontianak, dipercaya berasal dari roh perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal saat melahirkan dan anaknya belum sempat lahir. Nama Pontianak sendiri konon merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Nah, cerita tentang kuntilanak ini ternyata berkaitan erat dengan berdirinya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Pada tahun 1771, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri memimpin sekelompok orang untuk mendirikan pemukiman di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Namun, mereka sering diganggu oleh penampakan hantu-hantu yang diyakini sebagai kuntilanak. Untuk mengusir gangguan tersebut, Sultan Syarif Abdurrahman menembakkan meriam ke arah hutan tempat hantu-hantu itu muncul. Setelah itu, mereka berhasil mendirikan pemukiman yang kini dikenal sebagai kota Pontianak. Menariknya, hingga kini, masyarakat Pontianak memiliki tradisi unik saat perayaan tertentu, yaitu menyalakan meriam karbit di tepi Sungai Kapuas. Tradisi ini diyakini sebagai cara untuk mengenang usaha pendiri kota dalam mengusir kuntilanak. Selain itu, antropolog Jerman bernama Timo Duille pernah meneliti tentang kuntilanak dan hubungannya dengan modernitas Melayu di Pontianak. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa kisah kuntilanak tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Pontianak. Namun, cerita tentang kuntilanak tidak hanya ada di Pontianak. Di berbagai daerah di Indonesia, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, kisah kuntilanak atau Pontianak juga dikenal luas. Setiap daerah memiliki versi cerita dan kepercayaan yang berbeda-beda tentang hantu ini. Misalnya, di Malaysia, Pontianak digambarkan sebagai wanita cantik yang berubah menjadi sosok menakutkan untuk membalas dendam. Sementara di Indonesia, kuntilanak sering dikaitkan dengan pohon-pohon tertentu sebagai tempat bersemayamnya. Terlepas dari berbagai versi cerita yang ada, kuntilanak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari folklore dan budaya populer di Indonesia. Banyak film, sinetron, dan cerita rakyat yang mengangkat sosok ini menambah kekayaan budaya dan mitologi kita. Jadi, itulah sedikit cerita tentang asal-usul kuntilanak dan hubungannya dengan kota Pontianak. Menarik, bukan? Kalau kalian punya pengalaman atau cerita lain tentang kuntilanak, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar mitos dan legenda Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.